Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah waktu itu seorang perempuan bersama suaminya ke rumah. Sang istri ini menceritakan sakitnya yang 1 tahun telah berlalu, yaitu beliau terkena kista. Setelah panjang lebar beliau bercerita tentang sakitnya dan proses berobatnya, akhirnya saya bertanya kepada beliau tentang satu hal. Karena biasanya ini yang selalu saya tanyakan kepada mereka yang mengalami sakit sejenis ini. Pertanyaan saya adalah, apa yang telah terjadi dalam diri Mbak bersama ibu atau bersama ayah? Apakah ada masalah selama ini sehingga Allah turunkan musibah ini? Beliau sejenak kemudian mulai menangis dan beliau menceritakan bagaimana sikap perilaku sang ibu. Beliau katakan bahwa sang ibu pilih kasih. Sang ibu lebih sayang kepada saudara-saudaranya, padahal selama ini Mbak inilah yang membiayai hidup sang ibu, yang membangunkan rumah, yang memberikan nafkah dalam keseharian untuk sang ibu, dan beliau bersama sang suami lah yang tinggal bersama ibu. Namun dalam keseharian nampak sang ibu ini mudah sekali mencela sang anak ini dan lebih memperhatikan saudara-saudaranya yang lain. Perasaan kecewa inilah yang berlarut-larut panjang dalam batinnya. Maka saya sampaikan kepada beliau, kita ini punya kewajiban untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita, meskipun kita telah berbuat baik pada beliau, meskipun kita telah menafkahi, memberikan perilaku penghormatan yang baik kepada beliau, namun ada kewajiban batin yang harus kita berikan kepada beliau, yaitu bersyukur tanpa ada perasaan kecewa sedikit pun. Mengapa demikian cara berpikirnya? Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan ada 3 ayat yang Allah turunkan bersama 3 penyertanya. Jika salah satu tidak dilakukan maka tidak akan diterima. Yang pertama, Allah berfirman tentang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Taat kepada Allah tidak diterima kecuali kita taat kepada Rasulnya. Yang kedua, mendirikan salat dan membayar zakat. Artinya salat tidak diterima kecuali zakat telah dikeluarkan pula. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, bersyukur kepada Allah tidak diterima kecuali bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya dalam penjelasan ini ada kewajiban rohani, ada kewajiban nurani dalam jiwa kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Meskipun kita telah melakukan kewajiban-kewajiban yang baik secara zahir, maka masih ada kewajiban batin yang perlu kita lakukan. Sahabat sekalian, seolah-olah Mbak ini ingin mengatakan, saya telah berbuat baik Pak kepada kedua orang tua saya, kepada ibu saya. Namun ibu saya membalas dengan perbuatan yang tidak baik. Inilah masalahnya justru. Mengapa? Karena kita berkesimpulan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu harus dibalas kebaikan pula oleh kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah kita melakukan kebaikan itu bentuk balas budi atas semua yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Inilah kesalahan paling fatalnya. Kita memberikan nafkah, kita memberikan perhatian kepada orang tua, dan segala kebaikan kepada orang tua bukanlah untuk membalas budi. Karena kebaikan orang tua kita dan kebaikan kita tidak pernah bisa dibandingkan. Demikianlah ketika Ibnu Umar ditanya oleh seseorang yang beliau menggendong ibunya untuk tawaf. Lalu beliau bertanya kepada Ibnu Umar,
apakah ini sudah cukup untuk membuatku berbakti kepada ibuku? Ibnu Umar dengan sangat tegas menjawab, belum. Bahkan untuk menggantikan satu jeritan beliau ketika melahirkan saja, itu tidak cukup. Betapa akhirnya kita bisa menyimpulkan kebaikan yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita itu terlalu kecil untuk dibandingkan. Kebaikan kita yang telah kita lakukan untuk beliau terlalu sedikit untuk bisa dibandingkan. Tidak pernah sebanding atas apa yang kita lakukan dan atas apa yang telah mereka korbankan. Makanya kemudian Imam Az-Zahabi beliau mengutip kalimat yang lain dalam salah satu hadis. Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang mencela ayahnya. Dan Allah melaknat orang yang mencela ibunya. Seluruh dosa siksaannya akan Allah akhirkan nanti di hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini salah satu kesimpulan bahwa ternyata apa yang kita lakukan, kebaikan atau amal soleh kita kepada orang tua kita tidak pernah sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Mungkin kita berkesimpulan, Pak, apa kebaikan orang tua kita? Pak, apa yang telah dilakukan oleh ibu saya kepada saya? Karena saya melihat setiap hari beliau melakukan keburukan demi keburukan. Kalau kita berkaca dari penjelasan Ibnu Umar tadi, jeritan tangis beliau pada waktu melahirkan, itu tidak pernah bisa terganti apapun. Air susu yang beliau berikan kepada kita tidak pernah bisa terganti dengan apapun. Nafkah yang membuat tubuh kita bisa menjadi besar seperti sekarang tidak pernah bisa digantikan dengan ganti apapun. Persoalannya adalah mengapa kemudian kita tidak mampu berlapang dada atas sedikitnya keburukan mereka. Sahabat sekalian, jika dibandingkan antara kebaikan kita dan kebaikan mereka tidak bisa dibandingkan, maka coba sekarang kita arahkan, apakah bisa kita bandingkan keburukan kita dengan keburukan mereka? Taruhlah contoh misalnya beliau punya keburukan, dan pada saat yang sama kita punya keburukan. Jika dua keburukan itu disandingkan, manakah kira-kira yang lebih berat? Manakah kira-kira yang bobotnya dalam pandangan Allah SWT lebih berat dan lebih besar dosanya? Apakah kezaliman orang tua kepada kita, ataukah keburukan kita kepada orang tua? Tetap keburukan kita lah kepada orang tua itulah yang lebih besar. Oleh karena itu, perseteruan, perselisihan dengan orang tua itu perselisihan yang tidak pernah bisa diperbandingkan. Keburukan orang tua tidak akan pernah lebih besar kepada keburukan kita, dan kebaikan kita tidak akan pernah melebihi kebaikan orang tua kita. Itulah hikmahnya kemudian kenapa Allah janjikan surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, karena dengan cara itulah amal kebaikan kita menjadi berlipat ganda, karena dengan cara itulah dosa-dosa bisa terampunkan. Bukankah ada salah seorang yang dia pernah membunuh satu orang, lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah dan dia ingin bertaubat, dan Rasulullah bertanya, apakah engkau masih punya ibu? Lalu beliau bilang, iya. Maka disuruh berbakti kepada sang ibu. Jadi berbakti kepada orang tua itu efeknya begitu luar biasa. Salah satunya adalah menghapuskan dosa-dosa yang mungkin sangat berat untuk kita hapus dengan istighfar kita sendiri. Jadi kalau sekarang kita bertanya, apa kebaikan orang tua kita? Saya ingin pertegas bahwa kebaikan orang tua kita adalah mereka mampu menghabiskan seluruh dosa-dosa kita dengan doanya. Sedangkan kita tidak pernah mampu menghabiskan dosa-dosa kita sendiri dengan istighfar yang kita lakukan. Kalau hari ini kita masih bertanya, apa kebaikan ibu saya, apa kebaikan ayah saya? Kebaikan ibu dan bapak itu adalah mereka bisa membukakan pintu surga kita yang kita tidak bisa membukanya. Kalau hari ini kita masih bertanya, saya punya kebaikan Pak, tapi saya tidak melihat kebaikan kedua orang tua kita. Sahabat sekalian, sadarilah bahwa setiap orang itu punya dosa. Setiap orang itu punya kesalahan. Dan ada di antara dosa-dosa itu yang tidak bisa dihapuskan oleh amalnya sendiri.
dan itu bisa dihapuskan dengan sangat cepat dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi tetaplah tidak bisa diperbandingkan antara kedudukan kita dengan kedudukan orang tua. Selamanya tidak akan pernah sama. Demikianlah kenapa kemudian ketika kita berbakti kepada orang tua, Allah bukakan pintu rezeki untuk kita. Allah bukakan rezeki gara-gara kita berbuat baik kepada orang tua. Dan begitu banyak kasus kita temukan dalam terapi Qur'ani, orang yang hidupnya berantakan karena dia bermasalah dengan kedua orang tuanya. Sekali lagi, perselisihan perseteruan antara kita dengan kedua orang tua ini tidak pernah bisa dibandingkan. Demikian juga dengan kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita tidak pernah bisa dibandingkan. Walaupun mungkin kita tidak pernah melihat kebaikan itu di mata kita, walaupun kita tidak pernah merasakan kebaikan itu dalam batin kita, sebenarnya kebaikan itu tidak ada. Tidak, sebenarnya kebaikan itu ada, tapi mata kita tertutup, hati kita tertutup. Itulah masalah sebenarnya, sehingga kemudian kita tidak mampu melihat kebaikan yang mereka lakukan. Sahabat sekalian, saya ingin menggarisbawahi poin ini. Demikianlah kenapa kemudian ketika ada salah seorang yang ingin berjihad fisabilillah, berbaiat dan ingin hijrah bersama Rasulullah, beliau menceritakan bahwa beliau punya orang tua, maka disuruh pulang dan memuliakan kedua orang tuanya. Jadi para ulama dahulu ketika mereka menjelaskan tentang orang tua, hubungan orang tua dan anak ini bukan sekedar hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, tapi di sana ada kemuliaan yang luar biasa. Dan demikianlah dicontohkan ketika Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh anak-anaknya yang bertaubat. Anak-anak mengatakan, "Wahai ayah, mohonkanlah ampun kepada Allah SWT untuk kami." Jadi kedudukan orang tua itu mampu melipat gandakan doa-doa kita. Jika kita mengatakan, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa saya," misalnya, kalimat itu belum tentu diterima oleh Allah jika kita tidak taubat secara sungguh-sungguh. Namun jika kalimat itu keluar dari lisan orang tua, "Ya Allah, ampunilah anak saya yang bernama Fulan dan Fulan," maka doa itu menjadi doa yang mustajab. Demikianlah dicontohkan oleh para ulama. Makanya ketika tadi ada orang yang berbuat dosa besar, cara taubatnya adalah istighfar, lalu setelah itu minta ampunan kepada Allah melalui lisan orang tuanya. Demikianlah kedudukan orang tuanya begitu tinggi di hadapan anak. Maka sekarang yang perlu kita lakukan adalah mari sama-sama kita menahan diri dan merendah dan belajar untuk mengakhiri semua perselisihan karena Allah Ta'ala.